Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Janati Adnin dari kelas 10 OTKP 3 akan menjelaskan bahaya riya dalam kehidupan sehari-hari dan manfaat ikhlas dalam beribadah. Pertama-tama, apa itu yang dimaksud dengan riya? Apa saja ciri-ciri dari sifat riya? Dan apa saja dampak negatifnya? Dan bagaimana cara menghindari sifat riya? Pertama, yang dimaksud dengan riya berarti menampakkan atau memperlihatkan. Dengan istilah lain, yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Sifat riya merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sifat riya muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa riya termasuk syirik khafi, yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. Hal ini dikarenakan sifat riya terkait dengan niat dalam hati, sedangkan isi hati manusia hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu riya kholis dan riya syirik. Nah, apa itu yang dimaksud dengan riya kholis dan riya syirik? Riya kholis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia semata. Sedangkan riya syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Adapun ciri-ciri dari riya yaitu 1. Selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukannya. Yang kedua, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Yang ketiga, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Dan masih banyak lagi ciri-ciri dari sifat riya. Dan perbuatan riya berdampak negatif bagi pelakunya ataupun orang-orang di sekitarnya. Apa saja dampak negatif dari sifat riya itu? Antara lain, yang pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. 2. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Yang keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Mengingat dampak negatif dari sifat riya, maka sudah seharusnya umat Islam menghindari sifat tersebut. Memang bukan perkara mudah, sebab pada dasarnya manusia itu senang mendapat sanjungan dan pujian. Tapi ada beberapa cara untuk menghindari sifat riya, antara lain, yang pertama, meluruskan niat. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Yang kelima, memperbanyak ingat kematian. Yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Untuk itu, belajarlah ikhlas dalam beribadah dan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada banyak sekali manfaat ikhlas dalam beribadah. Di antaranya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tenang dan ibadah menjadi lancar, menjadi manusia yang pemaaf, tidak mudah marah dan tidak diperdaya oleh amarah, selalu disayangi dan disenangi orang lain. Untuk itu, marilah kita semua menghindari sifat riya dan belajar ikhlas dalam beribadah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.